Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pengelolaan limbah medis di Fasiankes mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Limbah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan. Limbah harus dilakukan pengelolaan dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan masalah di lingkungan. Pengelolaan limbah sendiri adalah rangkaian kegiatan mencakup pengurangan limbah, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan sementara, pengolahan dan penimbunan limbah menggunakan cara yang benar, serta memperhatikan aspek kesehatan, ekonomis, dan pelestarian lingkungan. Pengelolaan limbah wajib dilakukan dengan benar, terutama limbah infeksius. Hal ini mengingat limbah infeksius termasuk ke dalam kategori limbah berbahaya dan beracun. Sesuai Permen LHK Nomor 56 Tahun 2015, tata cara pengelolaan limbah infeksius, yaitu limbah infeksius dimasukkan ke dalam wadah berwarna kuning, kemudian dilakukan pengangkutan ke tempat penyimpanan limbah sementara sebelum dilakukan pengangkutan oleh pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan rumah sakit. RSUD RAA Cokronegoro merupakan tempat penghasil limbah medis dalam jumlah yang besar. Sesekali masih ditemukan limbah yang tercampur atau tidak ditempatkan sesuai dengan jenis limbahnya, sehingga akan berisiko menimbulkan pencemaran lingkungan. Penyelesaian permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab bersama di rumah sakit. Limbah yang belum terkelola secara optimal dapat menimbulkan masalah lingkungan, di mana setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kebayangkan jika kita hidup berdampingan dengan limbah yang tidak dikelola dengan baik, betapa berbahaya dan mengerikannya bagi pasien, keluarga pasien, pengunjung, maupun petugas kesehatan di rumah sakit. Tahapan pengelolaan limbah di rumah sakit yaitu, yang pertama, tahap pemilahan dan pewadahan. Petugas melakukan pemisahan sesuai identifikasi karakteristik limbahnya. Contoh limbah infeksius diantaranya salang infus, kateter urin, plester kasa, perban, masker, sarung tangan, pembalut kewanitaan, kantong darah, dan sampah yang terkontaminasi cairan tubuh pasien dimasukkan ke dalam wadah berlabel infeksius dan berkantong plastik warna kuning. Wadah limbah harus dalam kondisi tertutup, anti bocor, mudah dibersihkan, dilapisi plastik sesuai dengan jenis limbahnya, dan harus segera diganti apabila hampir terisi penuh. Pada proses pemilahan ini menjadi penting karena ketika proses pemilahan tidak dilakukan dengan benar akan menjadi masalah di akhir proses pengelolaan limbah. Tahapan yang kedua yaitu pengumpulan. Petugas cleaning service melakukan pengumpulan limbah di ruangan menggunakan APD dan tata cara yang benar. Yang perlu diperhatikan adalah petugas cleaning service tidak diperkenankan mengikat wadah limbah dengan model telinga kelinci, melainkan menali wadah dengan memutar ujung atas plastik untuk membentuk kepang tunggal. Tahapan yang ketiga yaitu pengangkutan. Petugas cleaning service melakukan pengangkutan dengan wheel bin atau troli beroda menuju ke TPST. Tahapan yang keempat yaitu penyimpanan sementara. Sebelum dilakukan penyimpanan sementara, petugas cleaning service melakukan penimbangan limbah dan pencatatan di lembar yang sudah tersedia. Limbah yang sudah dibawa ke TPST disimpan dengan penataan yang sesuai standar sambil menunggu waktu pengambilan limbah oleh pihak ketiga. Tahapan yang kelima yaitu pengolahan atau pemusnahan. Rumah sakit bekerja sama dengan pihak ketiga atau perusahaan pengelola limbah yang mempunyai legalitas untuk proses pemusnahan limbah. Tahapan yang keenam yaitu pelaporan dan monitoring. Petugas sanitasi melakukan pelaporan dan monitoring pengelolaan limbah secara rutin dengan menyertakan bukti seperti lembar monitoring pengelolaan limbah di ruangan dan lembar manifest pengelolaan limbah dari pihak ketiga. Pengelolaan limbah yang baik menjadi salah satu pertimbangan dikeluarkannya izin operasional rumah sakit, juga menjadi salah satu syarat penyelenggaraan akreditasi rumah sakit. Ketika pengelolaan limbah di rumah sakit tidak benar, maka bisa berdampak tidak lolosnya akreditasi di rumah sakit. Mari kita kelola limbah yang aman dan benar. Tanggung jawab ini adalah milik kita bersama demi mewujudkan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman menuju Indonesia sehat di masa kini dan mendatang. Puskesmas Hepingdim mempersembahkan simulasi penggunaan spill kit. Terdapat tumpahan cairan B3 infeksius di lantai unit panen. Petugas mengambil tanda peringatan dan diletakkan di sekitar tumpahan cairan infeksius. Kemudian petugas mengambil dan menyiapkan kotak spill kit. Siapkan
2 kantong plastik kuning. Plastik 1 untuk limbah infeksius. Plastik 2 untuk limbah reuse. Kemudian lakukan 6 langkah cuci tangan. Gunakan alat pelindung diri.